Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emren Adriwinata dengan NIM 202101206065. Nah, saya dari kelas B Fisika Elektro ingin menjelaskan materi besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan terdiri dari tiga, yaitu besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Yang pertama itu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah diputuskan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, besaran pokok ini umumnya terdiri dari 7, yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan second, kuat arus listrik dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan yang terakhir jumlah zat dengan satuan mol. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal, kita bisa menyingkat besaran pokok ini menjadi yang pertama itu J. Apa itu J? J singkatan dari jumlah zat. I intensitas cahaya. W waktu. A arus listrik. S suhu. M massa, dan yang terakhir P panjang. Nah, di sini bisa dibaca jiwa SMP. Nah, di sini bisa memudahkan kalian menghafal yang terdiri dari 7 besaran pokok tersebut. Nah, selanjutnya besaran turunan dan satuan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan ini lebih banyak dari besaran pokok. Nah, yang bisa kita lihat dari tabel di bawah ini, yang pertama luas dengan penjabaran panjang kali lebar dengan satuan meter kuadrat. Dan yang kedua volume, penjabarannya panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan meter kubik. Yang ketiga, massa jenis dengan penjabaran massa per volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, yang keempat, kecepatan dengan penjabaran perpindahan per waktu dengan satuan meter per second. Nah, yang kelima, kecepatan per waktu dengan satuan meter per second kuadrat. Dan yang keenam, gaya dengan penjabaran massa kali percepatan dengan satuan Newton sama dengan kilogram kali meter per second kuadrat. Yang ketujuh, usaha dengan penjabaran gaya kali perpindahan dengan satuan joule sama dengan kilogram kali meter kuadrat per second kuadrat. Yang kedelapan, daya. Penjabarannya usaha per waktu dengan satuan watt sama dengan kilogram kali meter kuadrat per second pangkat 3. Nah, yang kesembilan, tekanan. Dengan penjabaran gaya perluas dengan satuan Pascal dengan sama dengan N per M pangkat 2. Nah, yang terakhir, momentum. Dengan penjabaran massa kali kecepatan dengan satuan kilogram kali meter per second. Nah, selanjutnya, dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang besaran pokok tersebut diapit oleh kurung siku. Nah, lalu apa manfaat dituliskannya dimensi besaran? Fungsinya untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalnya, gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat. Usaha memiliki persamaan dengan energi, dan sebagainya. Nah, yang kedua, untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Nah, di sini ada beberapa rumus dari luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, dan usaha dimensi. Nah, selanjutnya, dimensi besaran pokok dan turunan. Nah, di sini kita bisa lihat tabel besaran pokok dan besaran turunan beserta dimensinya. Nah, yang pertama itu panjang, meter sama dimensinya, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, dan besaran turunannya luas dengan dimensinya, volume, dimensinya, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, massa, jenis, tekanan, dan yang terakhir daya.
Nah, di sini kita lanjut lagi, apa itu satuan? Satuan itu terbagi dari tiga. Nah, yang pertama, satuan baku. Satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Sebagai contoh, mengukur yang panjang 1 meter menggunakan meteran, baik dilakukan oleh orang dewasa, anak kecil, atau siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama, yaitu 1 meter. Nah, contoh yang kedua ini menyatakan besaran panjang. Satuannya bakunya adalah meter, sentimeter, feet, yard, inci, mil, dan sebagainya. Nah, yang kedua, satuan tidak baku. Pengertian satuan tidak baku itu adalah apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, mengukur panjang meja menggunakan kilan jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking yang direntangkan. Hasil pengukuran orang dewasa akan berbeda jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Nah, selanjutnya yang terakhir, satuan internasional. Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaan secara internasional, serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan SI dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Nah, sistem metrik atau satuan internasional ini memiliki beberapa syarat atau ketentuan dalam membuat sebuah besaran, yaitu terbagi tiga. Nah, yang pertama itu satuan yang harus bersifat internasional atau universal. Artinya, satuan harus berlaku untuk semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Nah, yang kedua ini, satuan harus bernilai tetap. Artinya, nilai satuan tidak akan berubah oleh pengaruh apapun. Nah, yang ketiga, satuan harus mudah ditiru. Tujuannya adalah mudah diperbanyak sehingga dapat dipergunakan oleh banyak orang. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, sistem internasional dibagi menjadi dua, sistem MKS atau sistem praktis atau sistem Gears dan CGS atau sistem Gauss. Nah, ini terdiri dari dua juga. Yang dari sistem MKS itu artinya meter, kilogram, second, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan meter, kilogram, dan second. Sebagai contoh, satuan gaya sistem MKS adalah kilogram meter per second kuadrat. Nah, yang kedua, CGS, centimeter gram second, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan centimeter, gram, dan second. Sebagai contoh, satuan massa jenis dalam sistem CGS adalah G per centimeter kubik. Nah, di sini bisa lihat dari tabel tersebut ada besaran turunannya. Untuk luas, penjabaran panjang kali lebar, satuannya sistem MKS meter kubik, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan yang terakhir momentum. Nah, yang ditanyakan sekarang, mengapa kita menggunakan satuan internasional? Satuan baku atau yang pada umumnya dikenal sebagai standar internasional digunakan sebagai dasar menentukan satuan di seluruh dunia. Sehingga dengan adanya satuan baku, maka diharapkan tidak terjadi perbedaan interpretasi nilai dimanapun pengukuran dilakukan, sehingga hal ini akan menimbulkan keselarasan dalam pengukuran. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching and see ya.